Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai PBL saya. Oke, sekilas tentang PBL saya saat ini. PBL saya saat ini adalah PBL Industri, Skada pada Trainer Kit, PT Vortec Mesh. Dan tujuan awal pembuatan judul PBL ini adalah untuk membuat program SCADA atau untuk monitoring sistem control data acquisition, yang bertujuan untuk memonitoring, mengendalikan dan mendapatkan data dari proses beroperasinya unit trainer kit A201. Pada unit trainer kit A201 ini menggunakan PLC Siemens S7 1200 1214C ACDC relay. Kemudian untuk job desk PBL di PBL saya saat ini, untuk Muhammad Rifki Prayogo bertugas untuk membuat desain dari AR-nya. Kemudian dia bertugas menampilkan desain yang telah dibuat melalui QR code. Kemudian melakukan build aplikasi Android untuk menampilkan AR. Kemudian oleh M Wahyu Alvander bertugas untuk membuat database untuk akuisisi data, membuat data logging dari LabVIEW ke SQL Server. Kemudian untuk Yosi Imelda membuat GUI untuk program AR. Dan untuk job desk saya sendiri ialah membuat komunikasi antara PLC ke PC melalui OPC server. Kemudian saya bertugas untuk membuat HMI untuk program SCADA di LabVIEW-nya. Nah, untuk progres saya saat ini, saya telah berhasil melakukan komunikasi antara LabVIEW ke PLC dengan mengatur terlebih dahulu connection mekanis di tiap portal. Kemudian kita dapat menginput semua tag variabel PLC secara manual di OPC server. Untuk mengaktifkan connection mekanisme di tiap portal, kita perlu mengklikkan pada uh, menu PLC di tiap portal, kemudian pilih properties dan kita cari di tab general connection mekanisme dan centang put get permit access. Setelah dicentang, maka kita dapat menginput variabel yang ada di tiap portal ke OPC server. Variabel tersebut akan dibaca oleh LabVIEW untuk dijadikan indikator sensor dan ataupun input dan output yang ada. Nah, kemudian saat ini saya telah membuat tampilan sederhana di LabVIEW seperti indikator sensor aktif ketika unit trainer kit beroperasi dengan cara mengimport variabel PLC yang telah diinput sebelumnya di OPC server. Pada menu input output server, diklik kanan pada project, kemudian pilih shared bound variable. Ini adalah tampilan HMI sederhana yang saya buat di LabVIEW. Di sini dapat menampilkan indikator sensor aktif ketika mesinnya beroperasi. Dengan indikator LED saja saya tambahkan di sini. Kemudian ini adalah tampilan wiring LED indikator sensor ke database. Untuk database di sini tim kami menggunakan SQL Server 2018. Kemudian untuk target yang telah dicapai, untuk target individu, saya telah melakukan komunikasi PLC ke PC, melakukan data logging dari LabVIEW ke SQL Server, kemudian menampilkan AR sederhana dari AR kamera, kemudian membuat HMI sederhana untuk indikator sensor dari LabVIEW. Untuk target yang belum tercapai, seperti membuild program AR kamera untuk Android, membuat tampilan HMI yang lebih sempurna, dan membuat data log seperti keterangan error, keterangan mesin stop, dan keterangan mesin diaktifkan. Seperti itu masih belum. Nah, untuk target yang belum tercapai, possible solution yang mungkin bisa dilakukan ke depannya itu untuk masalah belum bisa membuild program untuk Android AR kamera itu ada masalah di package Android SDK toolnya. Jadi possible solution yang mungkin dapat diterapkan
adalah dengan menginstal semua package Android SDK Tool di Unity, semua package yang diperlukan. Kemudian untuk membuat HMI yang lebih sempurna mungkin dapat dengan saya mempelajari lebih lanjut tools dan konfigurasi yang ada di dalam LabVIEW. Kemudian untuk data membuat data logging mungkin perlu pembelajaran lebih lanjut tentang cara kerja data logging dan mengimplementasikannya melalui percobaan-percobaan. Oke, untuk soal kedua, berdasarkan beberapa makalah yang telah dipresentasikan di UTS kemarin, jelaskan kemungkinan penerapan aplikasi cloud robotik untuk proyek yang sedang dikerjakan. Sebutkan minimal 2 jenis penerapan yang memungkinkan. Oke, untuk UTS kemarin, eh, saya mereview makalah mengenai digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap ketenaga kerjaan dan hubungan kerja di Indonesia. Nah, eh, jenis penerapan yang memungkinkan untuk diterapkan di PBL saya saat ini mungkin penerapan secara kecil. Yang pertama itu penerapan secara kecil dari via router LAN. Kenapa? Karena di PBL kami saat ini tuh juga mengembangkan AR sebagai bentuk visualisasi dari monitoring sistemnya. Jadi AR itu akan diakses dari program Android. Nah, ketika mesin beroperasi, AR itu juga dapat menampilkan informasi lebih lanjut, informasi bahwa mesin ini juga sedang bekerja. Jadi untuk robotik mungkin memang akan kepakai di PBL ini, cuman belum saatnya. Yang kedua itu akses secara besar via internet. Pertama dari via LAN karena jangkauannya lebih lebih sederhana, dan yang via internet itu jika seandainya yang cara pertama sudah terrealisasikan, maka kita akan mencoba cara yang lebih luas dengan menggunakan modul internet atau sejenisnya. Jadi seandainya kita sedang berada di jarak yang jauh dari mesin tersebut beroperasi, kita juga dapat mengakses aplikasi AR kamera itu untuk memonitoring bahwa mesin tersebut beroperasi dengan benar. Namun untuk saat ini belum mencapai ke tahap tersebut. Oke, sekian eh, penjelasan mengenai progres PBL saat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.